Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Syahriani. Saya akan mendampingi. Kali ini kita kedatangan tamu Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kolaka. Selamat datang Pak. Dalam hal ini Bapak Kyoyo Prigiodwi SMPD. Nah, untuk tema kali ini pasti sangat ditunggu-tunggu dengan terutama bagi calon peserta didik yang sudah tidak sabar lagi masuk di SMA Negeri 1 Kolaka. Di mana SMA Negeri 1 Kolaka ini notabene adalah sekolah terbesar di Kabupaten Kolaka. Jadi saya yakin tema kali ini pasti sangat ditunggu-tunggu oleh calon peserta didik ini. Nah, tema kita pada kali ini ada dua. Yang pertama tentang penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian yang kedua adalah bagaimana persiapan SMA Negeri 1 Kolaka untuk penerapan kurikulum merdeka atau kurikulum baru ini yang rencananya kalau tidak salah akan dimulai di kelas 10 pada tahun pelajaran tahun ini. Ya, untuk mengefisienkan waktu mungkin bisa langsung saya tanya-tanya, tetapi sebelum itu mungkin saya minta kesediaan Bapak untuk memperkenalkan diri atau mungkin ada pengantar tentang bagaimana sekolah kita ini SMA Negeri 1 Kolaka, khususnya persiapan-persiapannya di tahun pelajaran yang baru ini, tahun pelajaran 2022-2023, sebelum kita lanjut tanya-tanya yang lebih menjurus lagi. Oke, silahkan Pak. Jadi kegiatan SMA Negeri 1 Kolaka pada tahun pelajaran 2022-2023 sejak tanggal 15 kita sudah persiapan melalui rapat Dewan Guru, baik kegiatan kurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler dan penerimaan peserta didik baru. Yang pertama di kegiatan kurikuler SMA Negeri 1 Kolaka pada tahun pelajaran tahun ini sudah mencoba memberanikan diri untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Yang dimaksud di kurikulum merdeka ada 3, tetapi kita memilih kurikulum merdeka mandiri berbagi dan berubah. Karena kalau yang mandiri asli itu yaitu sekolah penggerak, dan itu perbedaannya agak signifikan terhadap kurikulum 13 yang lalu. Olehnya itu Bapak Ibu Guru dari sedini awal sudah mulai mencoba belajar tentang kurikulum merdeka melalui platform Merdeka Belajar. Karena sekarang sebetulnya tidak perlu pakai workshop, karena sekarang hand-on atau materi-materi kegiatan baik persekolahan maupun administrasi peratausahaan sekarang sudah disiapkan oleh kementerian tentang aplikasi. Bagaimana saja kita mau rajin menonton, karena itu sudah difasilitasi semua. Yang dituntut itu bagaimana guru mau berubah. Biar kurikulumnya berubah, kalau gurunya tidak mau berubah, itu juga tidak akan terjadi. Jadi yang perlu dirubah itu adalah mindsetnya, itu kurikulum merdeka. Kemudian dalam kegiatan ekstra kami sudah siapkan juga melanggar kegiatan-kegiatan kita desain bahwa ekstrakurikuler kita itu hampir 12 kegiatan ekstrakurikuler yang tidak perlu saya sebutkan, tetapi sudah didesain kegiatannya melalui waktu rapat kemarin. Kemudian masalah PPDB ini SMA Negeri 1 Kolaka itu ada 12 rombel untuk kelas 10, di mana per rombelnya itu isinya 36, sehingga perekrutan PPDB tahun ini kita akan merekrut 432 peserta didik yang tamatan atau alumni berdasarkan zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi. Saya kira itu pengantar dari saya ya. Iya. Wah, pengantarnya sangat terima kasih Pak. Tadi dari pengantarnya saja sudah jelas sekali, ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab separuh ya. Jadi kedepannya saya akan
tanya yang lebih spesifik lagi tentang PPDB ini. Jadi kita tuntaskan dulu PPDB, sebentar kita masuk ke tentang kurikulum merdeka. Jadi kiat-kiat apa saja, mungkin ada promosi atau sosialisasi atau apa dan sebagainya, mungkin Bapak bisa jelaskan. Terima kasih. Yang jelas pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 1 Kolaka itu berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara. Di samping itu ada hal-hal yang lain yang perlu ada kebijakan tersendiri dari SMA Negeri 1 Kolaka. Jadi pertama, kalau menurut teknis tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, ditambah lagi jangan jalur prestasi perpindahan orang tua. Nah, dari selain itu ada kebijakan khusus untuk SMA Negeri 1 Kolaka bagi anak-anak kami, anak-anak kita yang ingin masuk di SMA 1, khususnya yang yatim atau piatu atau yatim piatu atau yang pemegang KIP. Saya pastikan jika mendaftar di SMA Negeri 1 Kolaka, saya pasti diterima oleh panitia PPDB. Dan ada janjinya, mereka ini dalam belajar di SMA Negeri 1 Kolaka ini sampai terima ijazah dia bebas biaya. Wah. Sampai terima ijazah. Oh, iya. Jadi bagi ini kita buka peluang bagi siswa. Ya, jadi semua kategori bisa masuk. Jadi tidak ada prasyarat tertentu atau kriteria tertentu bahwa siswa ini yang bisa masuk, hanya yang bisa masuk di SMA 1 Kolaka. Tetapi ada beberapa jalur yang dibuka tadi seperti afirmasi, kemudian perpindahan orang tua, zonasi, dan prestasi. Jadi bagi siswa yang berprestasi sudah ada jalur tertentunya, jadi sudah dipastikan diterima di sini. Kemudian tadi yang bagi yang kurang mampu ataupun yang yatim piatu lebih lagi Pak. Ya, jadi silahkan masuk ke SMA Negeri 1 Kolaka. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa di sini sudah kurang lebih ada 12 ekstrakurikuler yang akan menampung kreativitas siswa, kemampuan siswa, dan berbagai minat-minat dan bakat bisa dikembangkan sini. Nah, ini mungkin juga merupakan persiapan sekolah dalam menghadapi kurikulum merdeka. Karena di kurikulum merdeka itu kan ketika anak-anak memilih pelajaran dan keterampilan mereka sesuai dengan minat dan bakat serta terlebih lagi cita-citanya. Ya, jadi kayaknya kita bisa sambung langsung ke kurikulum merdeka ini Pak. Ya, jadi tadi ini sudah jelas bahwa di SMA Negeri 1 Kolaka itu mempersiapkan 12 rombel kelompok belajar, ya 12 rombel kelas, dan satu kelas itu terdiri dari 36 orang peserta didik. Ya, jadi yang akan dibuka resmi tanggal 20 sesuai dengan juknis dari Provinsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya. Kemudian kita lanjut saja Pak pada persiapan penerapan kurikulum merdeka. Nah, sekarang itu yang heboh adalah kurikulum merdeka, yang dimana image orang sekarang bahwa kurikulum baru ini mempersulit atau ya, walaupun tidak semua Pak ya, jadi mulai dari siswa, mungkin guru itu sendiri, atau mungkin masyarakat yang belum paham betul tentang kurikulum merdeka ini, sehingga mereka beranggapan bahwa ini kurikulum baru, kurikulum 2013 saja mungkin belum tuntas, kemudian dibuka lagi kurikulum baru. Dan saya dengar bahwa SMA 1 Kolaka sudah siap ya untuk menerapkan kurikulum baru ini atau kurikulum merdeka ini di kelas 10. Jadi dan ini ada perubahan mulai dari struktur, kemudian ada perubahan mata pelajaran, ada mata pelajaran yang digabungkan atau dipadukan. Mungkin Bapak bisa jelaskan secara umum kurikulum merdeka itu seperti apa? Terima kasih. Jadi pada intinya kurikulum merdeka itu adalah sebetulnya mempermudah guru, mempermudah peserta didik dalam hal belajar maupun belajar. Tapi yang bilang sulit itu adalah orang yang tidak mau berubah dengan adanya perubahan.
karena kurikulum Merdeka ini disederhanakan sedemikian rupa, bahkan betul-betul diserahkan sepenuhnya, hampir sepenuhnya pada guru untuk mencari kreativitas, bagaimana cara mengajar, kemudian apa semua, dan itu perangkatnya apa semua disiapkan dengan kementerian, dan itu pun juga patokan. Mereka juga bisa merubah, menambah atau merubah atau membuat sendiri. Yang penting sesuai dengan koridor yang tanda-tanda. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik juga. Ini memanjakan peserta didik yang selama ini agak tersiksa dengan muatan kurikulum yang padat, sehingga anak-anak banyak stres karena bagaimana tugas dari 15 mata pelajaran harus diselesaikan, kemudian apalagi dengan kondisi corona yang menumpuk tugas-tugas itu, ini stresnya anak-anak luar biasa. Nah sekarang dengan kurikulum ini sangat nyaman, karena apa? Di dalam membelajarkan siswa itu guru-guru paham betul, harus dipahami bahwa di dalam satu kelas itu kemampuan siswa kita berbeda. Dengan adanya perbedaan kemampuan anak di dalam kelas, maka pelanannya juga berbeda. Sekarang itu tidak ada ulangan semester, ulangan apa. Sekarang itu adanya assessment. Ya assessment juga, ya ada diagnostik. Itu yang bagus diagnostik. Artinya anak itu dicari tes ini apa sih kelemahannya, apa semua. Jadi itulah dijadikan bahan untuk guru introspeksi dulu untuk untuk melanjutkan apa yang akan diajarkan. Yang itu bahan pertimbangan untuk melanjutkan materi pelajarannya itu. Saya kira itu nyaman sekali dengan kurikulum Merdeka sekarang. Guru-guru tidak dibebani dengan perangkat-perangkat yang luar biasa seperti kurikulum 13, kurikulum sebelum-sebelumnya. Ini nyaman. Jadi sekarang titik berat yang harus dipikirkan guru itu bagaimana besok itu mengajar atau belajar sama anak-anak yang menyenangkan, yang disenangi, sehingga anak-anak tidak terjadi stres. Jadi tekniknya dia harus bervariasi supaya tidak monoton. Variasi, kombinasi, metode, strategi, pendekatan dan lain-lain itu dituntut memang. Tetapi kalau itu tidak terjadi, akan kembali sama kurikulum yang lalu. Jadi kuncinya Bapak Ibu guru yang harus berubah cara berpikirnya itu. Baik, itu tadi penjelasannya secara umum tentang kurikulum Merdeka, dan beberapa tayangan-tayangan di televisi itu maupun di video memperlihatkan bahwa khususnya di SMA untuk kurikulum Merdeka itu ada beberapa perubahan. Yang pertama tadi itu kalau tidak salah, saya ingin nanti minta penjelasannya lebih lanjut tentang ada perubahan nama pelajaran, contohnya mungkin PPKN berubah menjadi apa, kemudian ada kayak sejarah kan dalam kurikulum yang lalu itu Pak ada dua ya, sejarah Indonesia dan sejarah dunia. Apakah dia digabungkan menjadi satu? Kemudian untuk kelas 10 itu katanya semuanya harus wajib dulu, sama dengan pelajaran yang mereka pelajari di SMP ya. Jadi belum terbagi seperti kurikulum. Kira-kira yang paling perbedaan yang paling signifikan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini dengan kurikulum 2013 yang lalu itu apa Pak? Yang paling signifikan perubahannya? Iya, oke. Terima kasih. Yang pertama itu tentang penjurusan. Kalau kurikulum yang lalu ada namanya penjurusan. Iya. Kelas 10, tapi di kurikulum Merdeka ini untuk kelas 10 tidak ada. Yang ada hanya mata pelajaran IPA dan IPS. Dulu waktu kelas 10 kan sudah ada penjurusan sehingga ada terpisah. IPA itu ada kimia, ada fisika, ada biologi. Nah, sekarang tidak. Sekarang itu yang ada kelas 10 betul yang dibilang tadi, seperti pelajaran SMP ada IPA, ada IPS. IPA terpadu kalau di SMP, IPS. Iya, dan itulah tempatnya anak-anak kita untuk memahami dirinya, memahami pengetahuannya, memahami passionnya, sehingga pada saat belajar di kelas 10 itulah tempatnya untuk mengoreksi dirinya, sehingga pada saat di kelas 11 nanti itu ada bajuan-ajuan untuk menimbangkan masuk ke jurusan apa dia, apa yang disenangi, apa semua. Memilih kelompok belajar apa. Ya, tetapi tidak seperti yang dulu juga. Kalau misalnya ada yang memilih jurusan IPA, dia itu minimum pelajaran MIPA itu yang harus wajib itu yang dipilih itu seharusnya ada fisika, kimia, biologi. Tetapi tidak tiga-tiganya juga tidak. Dia hanya maksimum 2.
2. Tapi yang keduanya lagi kan ada harus 4 itu jurusannya. Dia boleh ambil IPS. Ambil IPS misalnya ambil sejarah kah, geografi, katakanlah dia ambil geografi, kan baru 3. Nah itu harus 4. Boleh juga ambil jurusan yang bahasa apa. Tetapi kalau misalnya dia ambil geografi dengan ekonomi, selesai, tidak harus ambil bahasa. Nah inilah betul-betul berdasarkan kebutuhan siswa. Jadi sekolah itu betul-betul menyediakan, mempersiapkan diri, kemudian bakatnya anak itu betul-betul digodok, diangkat, disiram, dimotivasi sehingga berkembang. Yang jadi permasalahan ini guru sertifikasi. Ini yang tapi itu bukan masalah ya. Ini hanya wacana saja, isu ya, bahwa bagaimana kalau mata pelajaran saya tidak ada yang pilih itu. Nah, itu. Tetapi itu kan ada solusi dari sekolah. Saya kira bukan masalah, itu hanya isu yang negatif. Ada banyak sekolah yang tidak berani menerapkan kurikulum merdeka percobaan ini. Kenapa saya bilang percobaan? Sebetulnya kan tergantung sekolah mau itu kenapa Pak. Yang itu yang ditakuti sebenarnya, tapi kami karena mau menerima perubahan SMA Negeri 1 Kolaka mencoba untuk itu. Supaya lebih maju lagi khususnya mutu pendidikan. Khususnya yang ada di Kolaka, pada umumnya di Sulawesi Tenggara. Yang jelas guru sertifikasi tidak akan dirugikan. Oke, terima kasih Pak. Kemudian yang berikutnya itu yang saya ingin tanyakan ini, bagaimana cara mensosialisasikan, kalau guru kan mungkin ada pelatihan atau bisa nonton di YouTube atau apa dan sebagainya, kemudian dia kan lebih cepat paham. Nah bagaimana dengan peserta didik itu sendiri? Nanti ketika mereka mau menentukan, supaya mereka jangan asal-asal menentukan, bagaimana caranya memberikan pemahaman kepada mereka bahwa kalau dia ceritanya seperti ini, oh pelajaran yang dia akan pilih ini, dia konsultasi kemana atau apa, mungkin Bapak bisa jelaskan supaya mereka tidak salah arah dalam menentukan pilihan pelajaran itu. Karena setahu saya kalau sudah di kelas 11 itu dan sudah lewat semester 1 itu sudah tidak bisa berubah pelajarannya ya, dan itu akan dilanjutkan di kelas 12 untuk pendalaman materi yang sudah mereka pilih itu. Jadi sebelum menentukan, jadi sebelum menentukan mata pelajaran apa yang mereka pilih atau kelompok belajar apa yang mereka pilih, dia harus konsultasi di mana seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya ini saya sudah diskusi dengan guru BK wali kelas itu tentang pada saat anak-anak menentukan jurusannya nanti di kelas 12. Ke depan itu guru BK akan bekerja keras, wali kelas juga akan bekerja keras, dan orang tua juga akan bekerja keras. Karena menentukan ini anak jurusan IPA atau IPS atau bahasa, itu tidak boleh bisa diambil oleh salah satu anak saja. Kita harus bimbing, kita harus arahkan sehingga anak bisa mengambil keputusan. Salah satunya nanti itu pada saat kenaikan kelas dari kelas 10 ke kelas 12 itu ada namanya rapat atau pertemuan lah, BK, wali kelas, orang tua, untuk menentukan ini anak di mana jurusannya. Tidak seperti yang lalu, kalau yang lalu itu kita lihat nilainya cukup atau ditanya anaknya masuk apa. Tapi sekarang enggak, karena ini beresiko, jadi ini enggak bisa supaya tidak terjadi salah pilih. Maka kita harus hati-hati dalam menyikapi ini, utamanya dalam menentukan pilihan anak. Jadi nanti guru BK itu akan bekerja keras, wali kelas, orang tua itu akan ada berunding atau pertemuan mendiskusikan anaknya kemana, dan itu anaknya setuju atau tidak. Jadi dengan anak juga ya, dengan anak juga, sehingga apa yang dipilih anak itu adalah pilihan anak dan dia akan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jangan sampai orang tuanya menginginkan IPA, anaknya lain IPS. Ini akan beresiko terhadap masa depannya. Saya kira itu yang harus disiapkan. Jadi SMA 1 ini sudah mempersiapkan segala hal, mulai dari segi SDM gurunya mungkin Pak, akan diadakan sosialisasi, workshop dan pelatihan-pelatihan tentang implementasi kurikulum merdeka, kemudian dari peserta didik itu sendiri dan persiapan-persiapan lain sebelum mereka menentukan kelompok pembelajaran apa yang akan mereka pilih sesuai dengan minat, bakat, dan cita-cita yang kedepannya nanti. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir ini Pak, yang terakhir ini harapan Bapak ini sebagai kepala sekolah nantinya
dengan adanya penerapan kurikulum maksud saya adalah penerapan kurikulum Merdeka ini di SMA Negeri 1 Kolaka, harapannya apa Pak ke depannya buat peserta didiknya, anak-anak kita ini ke depan? Ada moto saya untuk anak didik saya. Saya, Bapak Ibu guru dan termasuk saya bukan mendidik anak, tapi mendidik calon-calon pemimpin bangsa. Iya, siap. Jadi kalau mau jadi orang hebat, di SMA 1 lah tempatnya kalian belajar. Jadi harapan saya bukan jadi operator atau teknisi. Kalian adalah pemimpin yang menguasai pekerjaannya teknisi, pemimpin yang menguasai pekerjaannya operator. Itu harapan kami dan doa kami bersama di SMA 1. Menjadi orang-orang profesional, Pak. Profesional, orang yang sukses, orang yang bermanfaat Amin. buat orang lain, utamanya negara. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Jadi itu harapannya luar biasa sekali. Jadi bukan hanya kita sebagai pemimpin, tapi betul-betul menempatkan diri kita sebagai orang tua mereka. Ya, di sekolah, mudah-mudahan mereka semua sukses semua. Itu mudah-mudahan SMA Negeri 1 Kolaka ini terus maju terus ya dalam segala aspek ya, dan menciptakan atau meluluskan atau mungkin menciptakan generasi-generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan seperti yang Bapak katakan tadi sebagai calon pemimpin-pemimpin bangsa yang handal, yang tentu saja satu Pak, harus beriman dan bertakwa intinya. Otomatis. Iya, otomatis. Itu sudah budaya kita. Iya, baiklah. Sebelum kita tutup mungkin kita kasih slogan untuk SMA mungkin bisa sama-sama ya Pak. SMA maju bersama, sukses semua. Hebat semua. Iya, hebat semua. Maju bersama, hebat semua. Iya, SMA 1 Kolaka. SMA 1 Kolaka maju bersama, hebat semua. Oke, tidak terasa 30 menit kita telah bersama, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi atau mungkin pencerahan-pencerahan atau arahan-arahan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kolaka bisa bermanfaat untuk pemirsa, khususnya